Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Programmer Propas. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan map di Laravel. Sebenarnya ada banyak map yang bisa kita gunakan. Kalau kita lihat salah satunya misalnya ada mapbox, bisa kita gunakan yang ini. Dokumentasinya lengkap, contohnya itu seperti ini. Ini ada ini juga yang termasuk gratis. Ada juga yang net langsung dari Google ini, tapi ini berbayar nantinya kalau udah limit itu bisa. Nah, ini lengkap banget Google. Kemudian ada lagi yang namanya OpenStreetMap. Ini bisa juga kita gunakan. Nah, ini juga gratis. Kemudian ada lagi milik JS. Nah, ini juga. Nah, dari keempat yang ini yang saya tampilkan, kita akan coba menggunakan yang namanya Leaflet.js. Nah, seperti ini. Baik, saya close saja dulu ini. Kalau kita lihat, ini yang kita akan gunakan. Ini mapnya ada, dokumentasinya juga lengkap. Kita bisa langsung dock. Dock tutorial. Coba tutorial dulu. Leave quick start. Nah, ini. Oke, nah ini yang akan kita buat nantinya. Ini lengkap bentuk petanya, ada yang markupnya, kayak ini circle-nya kayak gitu, ada banyak. Oke, ini yang akan kita gunakan ke depannya seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat teman-teman sekalian di sini itu belum ada search-nya gitu. Nah, maps ini apa sih gunanya di RIP project nanti? Teman-teman misalnya suatu saat ini menggunakan ini, misalnya di web G itu bisa. Kemudian untuk pemetaan wilayah mungkin itu juga bisa digunakan. Misalnya teman-teman punya tugas akhir untuk melakukan pemetaan antar wilayah A dengan wilayah B, atau misalnya implementasi suatu algoritma yang dimana mengharuskan kita menghitung dari jarak A dengan jarak B, kita ambil misalnya yang terdekat kayak gitu. Itu bisa kita gunakan seperti itu. Atau tugas teman-teman sekalian yang membutuhkan map misalnya, itu bisa pakai ini, karena di sini nantinya yang namanya untuk melakukan pengukuran suatu wilayah kita pakai latitude sama longitude gitu. Itu nanti bisa kita tangkap menggunakan leaflet JS ini seperti itu. Oke, kalau saya kemarin saya gunakan itu untuk melakukan pencarian jarak terdekat kayak gitu. Oke, langsung saja, mungkin terlalu banyak basa-basinya. Nah, kalau kita lihat ini sebelumnya itu kita sudah membuat validasi share. Nah, ini. Oke, kita cek codingan kita. Kalau gitu saya komentari aja dulu yang ini, atau komentari aja dulu. Open saja kayak gini. Saya hapus saja dulu. Nah, sekarang kita buat HTML5 seperti ini. Kemudian titelnya kita kasih web gitu. Nah, kalau kita refresh ini kosong, yang ada hanya titelnya kayak gitu. Nah, sekarang saya masih membutuhkan satu
package kayak gitu. Kalau kita lihat ini kan tidak ada verse-nya, nah, kita butuh satu package namanya open apa ya, geocache oh bentar. Ini yang paling atas, kalau kita lihat, nah ini dia bisa melakukan pencarian. Nah ini yang akan kita butuhkan ke depannya, pasti kita butuhkan ini. Kalau kita lihat ini yang ada markupnya, ini tidak mungkin kita geser-geser. Bayangkan kalau misalnya punya teman-teman itu misalnya mau ambil banyak wilayah, bayangkan kalau kita harus menggeser ini satu ke titik yang lain. Bagaimana kalau kita menggunakan pencarian? Kalau kita lihat dokumentasinya yang ini, itu bisa melakukan pencarian. Misalnya ini, misalnya daerah saya itu Sinjai, misalnya kan, seperti ini. Maka di titik ini dia langsung mengarah ke Sinjai. Nah itu justru memudahkan kita untuk mendapatkan latitude sama longitude-nya. Nah kalau kita menggunakan yang ini itu kita harus, walaupun ini hanya sepaket ya, karena dia juga di sini saya lihat dia menggunakan juga yang namanya leaf leaflet lah. Mohon maaf karena saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Nah kayak gitu, ini sepaket sebenarnya itu. Oke. Pengembangannya yang ini. Oke. Nah langsung saja kita lihat. Yang pertama itu kita pakai CDN-nya aja. Ini kita copy terlebih dahulu seperti ini, simpan di sini. Oke. Nah selanjutnya yang ini lagi kita pakai, kita copy di sini. Oke. Nah selanjutnya yang ini, introduction. Teman-teman bisa cek di sini di URL-nya. Oke, yang ini yang ada di sini. Oke. Nah kalau ini kita copy yang CDN-nya juga, yang ini. Oke, seperti di sini. Nah ini juga kita copy seperti ini. Oke. Selanjutnya misal di sini saya buat div ID misalnya, nah ini. Oke. Selanjutnya kita buat scriptnya. Scriptnya saya tidak terlalu hafal, jadi saya buka GitHub saya. Sebelumnya sudah saya buat salingannya, repository saya. Kemudian ada ini monthly.js. Kalau kita lihat, nah ini. Nah tinggal teman-teman copy aja dulu ini. Sama aja sih dokumentasinya, kalau kita lihat saya copy aja dulu ini. Bentar. Oke, listener registration itu ini harusnya map aja karena mapnya ID-nya kita kasih map. Kemudian bentar, kalau kita lihat di dokumentasinya di atas bawah dia kasih CSS. CSS-nya itu untuk besar match-nya yang muncul nanti kayak gitu. Saya kasih style. Oke, match ID match misalnya 400 pixel itu. Oke, leaflet itu ambil dari match. Oke, kemudian kita layar. Oke, leafletnya. Oke, saya terlabel. Oke, saya jelaskan dulu. Ini tuh kalau kita lihat di dokumentasi itu dia ambil langsung import
ini context provider. Sebenarnya sama aja sih, ini kayak ini context view, map ini ambil dari mana, itu di set dari view, kemudian yang ini, kemudian ini untuk search-nya. Simple aja sih cara menampilkannya kayak gitu. Hampir sama aja ini dari dokumentasi konsep, sama aja ini yang konsep ini untuk memunculkan search-nya gitu. Kemudian kita ada dia di ada control, bisa kayak gitu. Kayak ini ada control kayak gitu kan. Simple aja. Jadi kalau yang ini let title layar itu dari ini. Teman-teman bisa baca dokumentasinya lengkap kok untuk yang mau menjalankan map ini. Nah sekarang kalau kita coba hasilnya, kita lihat apakah sudah berhasil atau tidak. Nah sudah muncul, petanya udah lengkap kayak gini. Nah, masalahnya mungkin kurang bawah, saya kasih bawah sedikit. Ini mungkin 800, apakah tidak kebesaran. Oke, nah misalnya saya pilih singgah di sini, ini bisa melakukan pencarian. Nah, ini. Oh, kok nggak bisa? Oke, kita lihat dulu apa errornya. Console enter convert the file not all object. Nah, sekarang coba kita copy ini, pasti ada jawaban di Stack Overflow. Not all object, kemudian ini bentar. Oke, bukan yang mana ya? Iya. Maaf, oke. Coba kita kasih keyword di sini. Ini ya. Session of the center, oke, kita buat. Kita lihat. Oke. Ini offset dulu deh. Juga tuakan kalian, oke. Oke. Seperti ini. Untuk harapannya kenyataan yang menggunakan nah, bisa karena mencoba menggunakan versi terbaru. Oke, iya itu berhasil, terima kasih. Oke, mungkin coba kita pasang ini yang CDN ini yang direkomendasikan dari jawaban orang yang ada di internet. Kita pakai, kita paste di sini. Oh iya ini ya, ini juga. Sekarang kita coba dulu. Jadi misalnya singgahi ini yang langsung ada titelnya itu langsung di sini ya, di labelnya. Kalau misalnya kita kasih di sini Makassar, otomatis itu ada di Makassar ini. Nah sekarang terus kita pilih singgahi. Oh bentar, kalau masih ada error, coba singgahi. Oh bentar, ini ada masalah. Harus ada fixasi biasa. Ya benar sih. Coba kita kasih juga.
Sinjai. Oke, udah muncul. Nah, seperti ini. Mungkin video ini tadi belum terreload sebenarnya yang di bawah ini. Kita refresh lagi. Oke, kita tulis Sinjai. Oke, nah, oke, muncul seperti itu. Jadi teman-teman nantinya ke depannya tanpa harus menggeser-geser markup yang ini, misalnya markup pindahkan lagi ke sini, mau ambil titik ini pindahkan lagi ke titik ini, itu nggak perlu kayak gitu. Kayak ini misalnya Tompo Pulo, pasti dia akan dapat kayak ini kampung saya, jadi lumayan lengkap lah untuk menggunakan yang ini. Namun teman-teman bisa gini, saya cari Tompo Pulo Sinjai, itu bisa dapat ini daerah saya. Jadi ketika teman-teman mau membandingkan, melakukan pemetaan misalnya, atau melakukan perbandingan jarak, tinggal ambil aja ini latitude sama longitude-nya. Mungkin itu di next video bagaimana kita mendapatkan longitude-nya sama latitude-nya. Kemudian bagaimana di video selanjutnya juga bagaimana markup ini bisa digeser-geser. Contoh kita ingin misal kita dapat daerahnya, cuman kita mau geser aja dikit titiknya kayak gini ya, kita mau saya mau ambil titik ini ke titik ini, berapa sih jaraknya gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Kita akan coba di minggu kedepannya bagaimana mengambil latitude-nya sama longitude-nya dari markup ini gitu. Oh iya, sebelum kita akhiri, kalau misalnya teman-teman mau ini barnya bisa juga pakai kayaknya icon. Kita coba aja dulu. Ini bisa pakai icon. Dia di sebelah kiri. Jadi coba itu masih bisa berfungsi. Nah itu agak malas biarnya saya, itu bisa dapat juga, tapi saya lebih suka yang bar gitu. Mungkin itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video kali ini. Next video yang saya sampaikan kembali bahwa kita akan membuat bagaimana mendapatkan latitude sama longitude-nya dan menggeser markup-nya. Saya bisa digeser-geser ini. Oke. Thank you. Laptop saya juga udah lowbat. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan di video kali ini. See you, bye bye.